buat kamu nih Sobat Jis yang mungkin ngopo sih angel-angel sih matematika, emang ngopo fungsine nggo urip, jangan sedih. Justru ini tuh landasan kita dalam istilahnya memecahkan masalah dan persoalan itu tadi gitu ya sebenarnya gitu Sobat Jis. Kebetulan juga terkait dengan Siti ini di universitas kami itu ada beberapa dosen yang sudah mendapatkan pelatihan dan juga sertifikasi terkait dengan pengajaran Siti begitu. Salah satunya juga Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Bapak Beni Utomo MSc, itu beliau juga menjadi salah satu yang ambil bagian dari beberapa dosen yang sudah mendapat pelatihan secara internasional. Di program sarjana ini ada beberapa program studi buat teman-teman Sobat Jis yang mungkin pengen jadi guru. Nah, ini di Sanata Dharma sangat direkomendasikan. Karena di sini banyak program studi pendidikan seperti pendidikan bimbingan dan konseling, PGSD, bahasa Inggris, pendidikan matematika seperti saya, FMIPA, pendidikan kimia, biologi, fisika, seperti itu. Delapan 9,5 Jis FM, musik terbaik pilihanmu. Hai Sobat Jis, selamat datang di Santai Sore barengan sama Erwita Danu. Dan kali ini tidak cuma dengan Erwita Danu saja. Kita juga akan ada tamu spesial, ada teman-teman dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Wah, boleh dong kenalan dulu nih sama Sobat Jis sebelum kita ngobrol-ngobrol. Dari yang mana dulu nih? Ladies first. Monggo bisa kenalan dulu sama Sobat Jis. Halo Sobat Jis, nama aku Isa Delia. Saya salah satu mahasiswa dari Sanata Dharma, program studi pendidikan matematika. Oke, nah yang satunya? Oke, selamat sore Sobat Jis. Oke, perkenalkan saya Adi Suryanugraha. Saya sebagai salah satu dosen di program studi pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma. Oh, Pak dosen dan mahasiswanya nih ceritanya ya. Oke, nah sore hari ini seperti yang mungkin Sobat Jis sudah tahu juga nih ya, udah lihat nih di sosmednya Jis FM, kita akan bahas tentang computational thinking. Nah, kenapa sih keterampilan itu penting buat kehidupan sekarang yang udah era digital gitu ya, Mas Adi. Tapi mungkin sebelum ke situ kita kenalan dulu sama kampus yang menaungi keduanya ini, yaitu Universitas Sanata Dharma. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Iis gitu tentang overview-nya dari Sanata Dharma sendiri. Baik. Halo Sobat Jis, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Sanata Dharma. Sanata Dharma itu mempunyai di gedung pusat itu di Merican gitu. Nah, di sini kami sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru sampai dengan Agustus 2023. Gitu. Nah, di sini juga mempunyai banyak program studi, udah terakreditasi A seperti itu dan mempunyai fasilitas yang lengkap dan memadai. Mungkin teman-teman sudah kenal ya dengan Sanata Dharma. Gitu. Itu sih Kak. Oke, nah berarti salah satu kampus yang ada di Jogja yang memang udah established dari lumayan lama gitu ya. Udah banyak banget jurusannya dan fakultasnya juga di sana, bisa dipilih yang sesuai dengan passionnya Sobat Jis. Mungkin yang passionnya di matematika. Nah, ini nih bisa nih untuk join juga ikutan ngobrol-ngobrol sore hari ini tentang computational thinking. Nah, sejujurnya saya juga rada awam sama istilah yang satu ini. Jadi langsung aja kita tanya ke Pak dosen kita di sore hari ini Sobat Jis ya, tentang computational thinking ini sebenarnya apa sih? Tolong dijelaskan dengan bahasa manusia ya. Tidak bisa dijelaskan dengan bahasa yang lain ini. Waduh. Jangan pakai bahasa alien ya. Monggo. Oke, baik. Nah, kalau berbicara dengan berkaitan dengan computational thinking, sebenarnya ini adalah suatu hal yang juga baru begitu, karena kita tahu bahwa di era digital sekarang perkembangan teknologi yang begitu cepat. Betul. Nah, maka dari itu ada salah satu keterampilan begitu ya yang bisa muncul dan perlu untuk dimiliki oleh siswa-siswi saat ini. Karena kita tahu ya generasi milenial yang hidup ataupun lahir di perkembangan teknologi yang begitu pesat, mereka pasti tidak akan jauh dengan yang namanya teknologi. Nah, di sini kita ada salah satu keterampilan di lain 4 keterampilan lain yang perlu juga dimiliki oleh siswa-siswa di era modern ini, seperti apa? Berpikir kritis, kemudian kolaboratif, kemudian komunikasi, kemudian
critical thinking. Nah, itu semua perlu, tetapi juga perlu adanya salah satu keterampilan baru lagi yang bisa dikuasai, yaitu terkait dengan computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi sebenarnya keterampilan ini tuh adalah suatu proses berpikir. Jadi proses berpikir dalam memformulasikan persoalan, dan tentunya bagaimana berstrategi dalam menentukan dan memilih solusi yang efektif, efisien, dan juga optimal. Begitu. Kenapa hal itu jadi kayak disebutnya computational thinking gitu? Kenapa istilahnya jadi kayak komputer gitu, berpikir komputasional gitu? Nah ini sebenarnya juga menjadi hal baru begitu ya. Banyakan ada yang salah dalam mengartikan atau salah dalam memahami bahwa computational thinking itu pasti akan berkaitan dengan pemrograman, otak-atik Python kita menyusun suatu coding tertentu. Betul, JavaScript, waduh, semalam gue udah bingung ya. Nah sebenarnya lebih dari itu. Jadi CT ini lebih ke berkaitan dengan konseptualisasi, lebih ke cara berpikir, yang yang tadi saya sampaikan, kita bisa memformulasikan persoalan, menentukan solusi, memilih solusi yang efektif, efisien, dan juga optimal. Tetapi itu dapat dikerjakan oleh manusia maupun komputer juga. Jadi kalau tadi saya berbicara ini tidak hanya berkaitan dengan komputer, karena kita tahu bahwa pemikiran manusia itu pasti jauh lebih besar daripada komputer. Betul. Komputer kalau tidak kita perintah tidak akan menjalankan. Gitu ya. Ya, paham. Jadi intinya di computational thinking ini ada beberapa kata kunci gitu ya. Persoalan, solusi yang efektif, efisien, optimal. Betul. Dan juga, nah ini ada istilah agen pemroses informasi. Ini maksudnya apa nih kalau ini? Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemikiran manusia itu memang lebih kompleks ya daripada komputer. Betul. Sehingga computational thinking ini tidak hanya sebatas dengan komputer atau pemrograman. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam CT ini kita mengenal yang namanya pemrosesan informasi itu bisa dieksekusi oleh manusia maupun komputer. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang, sebagai contoh saya mengambil ini ilustrasi. Misalkan ada 3 orang, kita punya misalkan ada Bu Iis, Pak Adi, dan juga Bu Wita. Kita sama-sama punya murid begitu ya. Kita sama-sama punya murid. Bu Iis punya 5 murid yang belajar di misalkan bimbelnya begitu. Kemudian saya sebagai seorang guru mengajar di kelas yang kurang lebih 30 murid begitu. Sementara Bu Wita itu adalah CEO lembaga bimbingan belajar yang cukup besar. Kita bertiga sama-sama di bidang pendidikan, misalkan tadi menangani terkait dengan belajar mengajar. Misalkan kita sama-sama mau mengolah data terkait dengan nilai begitu. Bu Iis tentu cukup misalkan manual saja bisa dengan 5 orang ya. Betul. Sementara saya tadi 30, kalau manual ya sedikit lebih repot, maka saya mesti perlu bantuan Excel misalkan begitu. Nah berbeda lagi dengan Bu Wita, dengan skala yang lebih besar. Tentu nanti pasti akan membutuhkan aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang bisa mengolah data yang cukup besar juga. Yang bisa membantu mengolah data yang lebih besar lagi. Betul. Gitu ya. Nah, begitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya computational thinking itu dasar cara berpikirnya yang nanti diaplikasikannya tuh bisa dengan kita sebagai manusia atau bisa juga dibantu dengan komputer sebagai alat bantu gitu ya. Iya.
Oh baiklah, seperti itu. Jadi mulai ada pencerahan Sobat JIS ya. Dan buat kamu yang mau tanya juga masih bisa terbuka melalui WhatsApp-nya JIS FM di 08158895895. Barangkali tertarik sama Universitas Sanata Dharma atau tertarik juga dengan masalah computational thinking ini, pengen tanya-tanya, bisa langsung cus ke situ. Nanti sebelum kita lanjut ke segmen kedua, kita akan dengerin 1-2 lagu dulu ya untuk refreshing. Sambil mungkin memantik penasaran lagi tentang topik kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Santai Sore. Masih di Santai Sore barengan sama Erwita Danu Sobat JIS dan masih bersama dengan teman-teman dari Universitas Sanata Dharma. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya Sobat JIS. Masih bersama dengan Mbak Iis dan juga Mas Adi. Ini mahasiswa dan Pak dosennya dari pendidikan matematika ya. Oke, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol tentang Universitas Sanata Dharma yang sudah membuka untuk penerimaan mahasiswa baru, dan juga kita mulai kenalan sama yang namanya computational thinking atau CT gitu ya, biar lebih gampang ya, biar nggak kepleset ngomongin nih. Nah, tadi udah sedikit membahas dan istilahnya sedikit mendapat kesimpulan awal bahwa sebenarnya computational thinking ini tuh bukan masalah pemrograman, bukan masalah apa ya, ngotak-atik jaringan dan sebagainya macamnya, bukan itu, tapi lebih ke cara berpikir gitu ya, cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu persoalan, gimana caranya, strateginya biar kita bisa menyelesaikannya dengan lebih optimal, efektif, efisien, dan itu bisa dilakukan manusia dengan alat bantu komputer. Nah, kenapa ini jadi hal yang penting? Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira kenapa nih jadi hal yang penting untuk sekarang ini? Oke, baik. Kenapa penting? Jadi kalau kita bisa merunut kembali dulu, tadi kita mengatakan bahwa CT itu adalah proses berpikir begitu ya, proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan strategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien dan optimal. Nah, kita tahu sendiri di era saat ini begitu ya, apa ya istilahnya, perubahan perkembangan zaman dengan berlimpahnya data, berlimpahnya informasi, kemudian banyaknya persoalan yang semakin kompleks. Nah, kita atau siswa begitu, generasi yang milenial itu perlu dibekali atau perlu dilatih juga memiliki kemampuan atau keterampilan ini. Sebagai contoh tadi, sebenarnya saya ingin membawa dulu ilustrasi lagi ya. Kadang ini ada apa ya, bukan kesalahpahaman tetapi perbedaan makna begitu ya, antara permasalahan dan persoalan gitu ya. Jadi misalkan saya ambil ilustrasi lagi ya. Saya boleh. Menggunakan biar istilah gampang, ilustrasi biar begitu. Gampang bayanginnya gitu kan. Betul, biar Sobat JIS punya bayangan. Jadi misalkan begini, saya sakit kepala begitu ya. Nah, sakit kepala ini sebenarnya adalah gejala yang tampak saja ya, yang terlihat begitu. Tapi kita belum tahu persoalannya apa, akar dibalik permasalahan tersebut. Kenapa sakit kepalanya ini Kenapa belum tahu sakit ya? Kepalanya? Bisa saja sakit kepala itu karena kurang tidur. Bisa saja sakit kepala itu karena sakit gigi. Bisa juga sakit kepala itu karena apa? Mungkin punya penyakit dan sebagainya. Nah, tentu solusi yang diambil berbeda kan? Betul. Tidak mungkin kita sakit kepala karena punya penyakit tertentu, hanya solusi yang dipilih tidur saja. Betul. Sehingga ya tadi, bagaimana kita menghadapi persoalan, kemudian solusi atau penentuan pemilihan solusi yang efektif, efisien dan optimal itu perlu dilatih. Begitu. Oke, berarti sebagai apa istilahnya, computational thinking ini sebagai suatu kayak konsep gitu ya, suatu konsep, suatu cara berpikir pasti ada landasan atau ada patternnya, ada apa ya istilahnya, yaitu tadi mungkin landasannya, ada fondasinya. Nah ini kalau di computational thinking ini fondasinya apa aja nih? Oke, secara umum kalau kita melihat dari CT begitu ya, ini ada empat hal begitu ya, 4 hal yang menjadi dasar begitu ya, fondasi dari CT. Yang pertama terkait dengan kita menyebutnya dengan dekomposisi. Begitu. Di sini itu terkait dengan bagaimana
kita bisa untuk membagi persoalan yang begitu kompleks tersebut ke dalam sub-sub persoalan yang lebih kecil. Jadi tentu persoalannya misalkan kompleks, besar, bagaimana kita bisa melihat permasalahan yang begitu besar itu dalam beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Nah, di sini nanti juga bisa akan berhubungan dengan fondasi yang kedua, yaitu terkait pengenalan pola, begitu. Jadi kalau kita melihat masalah tadi, begitu, setelah kita melakukan pembagian dalam sub-sub yang lebih kecil, maka kita bisa melakukan analisis pengamatan pola. Kalau kita lihat, kadang persoalan-persoalan itu akan berulang ya, sama berkali-kali. Nah, di situ biasanya kita akan melihat kesamaan pola-pola apa yang sering muncul di sana. Kemudian tentu dari pola-pola itu bisa memberikan solusi yang bisa dirancang dan juga diimplementasikan. Itu baru 2, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi ya. Dilanjut? Boleh. Biar nyambung nih ya. Yang fondasi yang ketiga itu terkait dengan abstraksi, begitu. Jadi pada bagian ini kita tentu ya tadi sudah melakukan pembagian dalam sub-sub interval, kemudian kita mengetahui polanya, pola-pola dari persoalan yang ditemui, kemudian kita juga selanjutnya melakukan proses abstraksi, di mana kita melakukan proses eliminasi bagian-bagian yang tidak relevan. Jadi dari persoalan tersebut kita membaginya dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan, begitu. Kemudian kita menemukan pola-pola yang terbentuk sehingga kita bisa merancang solusinya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menghilangkan mengeliminasi bagian-bagian yang tidak relevan. Yang tentunya hal ini ya bisa nanti kita sesuaikan dengan rancangan yang akan kita gunakan dalam penyelesaian atau penentuan solusinya yang kita rancang tadi. Dan yang fondasi yang terakhir itu terkait algoritma. Nah, ini biasanya yang masih ada kaitannya dengan komputasi begitu ya. Kalau anak-anak komputer begitu ya, anak komputer pasti kalau sudah berbicara algoritma pasti itu akan berkaitan dengan langkah per langkah. Betul. Urutan yang sistematis. Orang-orang awam yang dengerinnya mulai kemeringet ini ya. Nah, fondasi yang keempat ya kita menyebutnya sebagai algoritma. Nah, di sini tentu karena berbicara algoritma maka kita berbicara tentang langkah-langkah yang terurut, begitu ya. Adanya proses penyelesaian persoalan tadi itu secara terurut, kemudian sistematis, jelas, runtut, efisien, lengkap tadi, dan juga tentu itu menyelesaikan persoalan yang ditemui. Berarti langkah-langkah atau apa ya istilahnya basicnya tuh seperti ini untuk kita bisa melakukan yang namanya itu tadi adalah computational thinking. Kalau ketemu masalah dibagi dulu ke persoalan yang lebih kecil, di-oncei istilahnya kalau orang Jawa ya. Dikupas dulu nih masalah yang besarnya apa, terus dilihat ada nggak sih kira-kira pola-pola yang terulang, hal-hal yang punya pola-pola yang mirip-mirip, yang sama-sama, terus dieliminasi yang nggak relevan. Baru kalau udah ketemu nih bisa dijadikan semacam apa ya, algoritma tadi sih ya, emang langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan nih apa yang harus dilakukan step by stepnya gimana, baru ketemu setelah bisa menguraikan hal-hal yang di atas tadi gitu ya. Betul. Gampangnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ambil contoh ilustrasi sakit kepala tadi ya, atau satunya lagi yang Bu Iis itu kan nilai ya. Betul. Kalau misalkan Bu Iis akan mengolah nilai tersebut dengan sama seperti yang dilakukan oleh Bu Wita, kan tidak efisien, tidak efektif. Betul. Karena ya. hanya 5 data. Kemudian dengan secara manual, penyelesaian secara manual pun juga bisa. Sebenarnya bisa saja dengan menggunakan platform-platform tersebut, tetapi apakah itu efisien? Apakah cuman itu cumli gitu kan? Betul sekali. Oke, benar. Oke, mulai paham nih arahnya Sobat Jus ya. Nah, ini kan berarti memang bisa dibilang bahwa computational thinking ini adalah jadi suatu hal baru yang sebenarnya
ternyata cukup penting gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kita gitu. Nah, dan tadi juga sempat disinggung bahwa ini kayaknya mulai sekarang nih anak-anak yang generasi terutama di bawah kita lagi itu mulai harus diajarkan deh untuk bisa berpikir yang seperti ini gitu ya, untuk computational thinking ini. Nah, kira-kira gimana sih cara kita bisa mengenalkan itu? Tapi mungkin ini jadi PR untuk segmen berikutnya. Nanti kita akan bahas itu ya, kira-kira seperti apa. Jadi jangan kemana-mana Sobat Jus, tetap stay tune di Santai Sore. Masih di Santai Sore, masih barengan sama teman-teman dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Masih barengan sama Mas Adi dan Mbak Iis. Selamat sore. Selamat sore. Oke, tadi kita sempat ngasih PR. Tapi PR-nya cuma jaraknya dijawabnya 2 lagu doang gitu ya. Tadi tentang computational thinking ini kan penting banget untuk zaman sekarang, di mana zaman serba digital, kita terkepung dengan arus informasi data yang sudah tidak terbendung lagi gitu. Makanya ini jadi hal yang penting terutama untuk dikuasai oleh anak-anak, siswa-siswa yang masih pada sekolah gitu ya, yang ada generasinya mungkin kalau sekarang udah Gen Z ya. Nah, ini kira-kira jawaban dari pertanyaannya tadi. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa istilahnya ngajarin computational thinking ini ke generasi yang lebih muda gitu? Oke, baik. Bagaimana kita mengajarkan begitu ya? Jika saya boleh bisa berpendapat begitu ya, memang sebenarnya ini perlu untuk apa ya? Kita tidak sebatas atau seperti membalikkan telapak tangan segampang begitu ya. Itu ya. Betul, karena perlu ada proses begitu ya. Dan betul. ini keterampilan ini tidak bisa dengan cepat langsung benar-benar dikuasai. Perlu adanya proses yang panjang ya. Nah, di sini yang paling bisa dilakukan itu adalah pertama bagaimana guru menerapkan begitu ya, dalam proses pembelajarannya begitu di sana. Jadi kalau kita melihat begitu ya, sekarang ini tadi perkembangan teknologi yang begitu pesat begitu, kemudian proses pembelajaran ini sudah sangat berbeda dengan mungkin zaman kita dulu. Kita hanya duduk mendengarkan guru atau dosen di depan menjelaskan, hanya berpusat pada guru. Nah, sekarang kan sudah semua berubah. Pembelajaran kita berfokus pada siswa, sehingga siswa banyak beraktivitas dan guru itu adalah sebagai fasilitator, sebagai pendamping siswa dalam belajar. Nah, di sini guru perlu untuk membuat, mendesain proses pembelajaran itu yang bagaimana baik jika dikemas itu dengan pendekatan pembelajaran berbasis project maupun problem. Nah, di situ Siti bisa diintegrasikan di dalam sana. Misalkan, contohnya kita mau menerapkan salah satu yang sekarang juga masih tren begitu terkait dengan pembelajaran STEAM, science, teknik, engineering, art, matematik. Nah, di situ dengan project, pembelajaran berbasis project, siswa bisa dilatih bagaimana kemampuan atau keterampilan Sitinya. Dari misalkan mau membuat kita bawa ke project pembuatan misalkan kekuatan jembatan gitu. Dari hanya menggunakan stick es krim. Nah, di sana siswa perlu tadi dari kita bawa ke definisi ataupun fondasi Siti tadi, perlu untuk melakukan dekomposisi dulu. Alatnya apa yang dimiliki? Tadi kita punya stick es krim, berapa banyak? Kemudian kira-kira bagaimana bentuk nanti yang akan disusun agar jembatan ini bisa kokoh, kuat. Nah, nanti di sana juga ini bisa menjadi salah satu project yang bisa dibawa atau diberikan di kelas dan bisa lintas mata pelajaran juga tadi. Betul. Jadi bisa beberapa mata pelajaran masuk jadi satu di sana. Oke, jadi memang bisa diintegrasikan gitu ya. Jadi
dengan diintegrasikan ke proses pembelajaran, jadi orang tuh sebenarnya nggak sadar bahwa mereka tuh sebenarnya udah belajar tentang computational thinking ini gitu. Dan yang perlu lagi, guru harus berusaha untuk mengenalkannya. Nah, kalau kita masih punya mindset atau pemikiran yang lama, ya hanya kasih soal seperti ini, berikan, kerjakan. Nah, itu proses ini tadi melatih CT-nya ini tidak bisa muncul. Jadi guru juga perlu berperan di sana agar apa? Mengenalkan ya pembelajaran-pembelajaran yang bisa melatih begitu ya, melatih mengasah keterampilan dari CT ini sendiri. Oke, jadi memang bukan suatu istilahnya bukan sesuatu hal yang bisa dipelajari instan dan nggak bisa kayak cuma dikasih tau konsepnya aja tapi tidak ada prakteknya, karena justru ini tuh prakteknya ini yang jadi proses belajarnya sampai orang benar-benar akhirnya bisa paham dan kemudian CT ini otomatis terinternalisasi di diri kita gitu, jadi kita udah paham gitu ya istilahnya. Oke, nah karena ini dari pendidikan matematika dan tadi juga sempat disinggung ada kaitannya sama matematika, sebenarnya seberapa terkait sih si CT ini, computational thinking ini sama matematika? Oke, ya sebenarnya tidak hanya bisa diintegrasikan di salah satu bidang studi saja ya. Tadi CT itu bisa di lintas mata pelajaran atau bidang itu bisa, cuma karena ya bidang saya atau kami itu lebih banyak berbicara tentang matematika begitu. Ya tentu ini sangat erat kaitannya begitu ya dari CT begitu. Dari istilahnya saja sendiri tadi komputasi itu sudah tiba-tiba ada algoritma juga gitu kan. Nah, salah satu yang bisa kita lihat juga ini dari tadi ya, dalam fondasi itu adanya pola begitu ya, menemukan pola. Nah di sini tentu di matematika, di bidang matematika kita bisa menggunakan begitu konsep tersebut, bagaimana kita melatih keterampilan dalam menentukan pola, mencari pola, kemudian mengidentifikasi pola bilangan, grafik yang ada, data-data informasi yang ada, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan di sana. Kemudian tentunya juga berbicara tentang prediksi begitu ya, kita juga bisa nanti melihat prediksi-prediksi dari data yang dimiliki. Siswa bisa atau diminta untuk melakukan prediksi dari hasil perhitungan dari data-data yang ada. Kemudian terkait dengan algoritma, tentu berbicara algoritma tadi kita berbicara tentang urutan yang sistematis, yang logis. Tentu kan suatu kejadian tertentu dapat terjadi jika sebelumnya ada kejadian yang menyertainya. Nah, adanya proses yang saling terhubung satu dengan yang lain, logika berpikir. Nah, di sana tentu di bidang matematika juga ada. Dan tentu ya masih ada irisannya dengan pemrograman begitu ya. Jadi ya tentu di bidang pendidikan maupun di bidang matematika juga itu kita masih banyak juga erat kaitannya dengan pemrograman, di sana pasti juga ada. Oke, kalau gitu. Jadi memang buat kamu nih Sobajis yang mungkin ngopo sih angel-angel sih matematika, emang ngopo fungsine nggo urip, jangan sedih. Justru ini tuh landasan kita dalam istilahnya memecahkan masalah dan persoalan itu tadi gitu ya sebenarnya gitu Sobajis. Cuman mungkin biasanya kalau orang-orang tuh ngerasa kayaknya susah tuh karena udah lihat angka duluan lah, angkanya berubah jadi huruf lah, simbol-simbol lah gitu mungkin yang bikin jadi susah. Padahal sebenarnya intinya ini tuh adalah hal yang memang ya sehari-hari kita pakai juga gitu ya untuk kehidupan. Nah ini sudah ada pertanyaan masuk juga via WhatsApp-nya Jus FM dari seorang ibu bernama Bu Ani di Bantul. Katanya buat orang tua seperti saya yang bukan lagi generasi milenial gitu, ini sebenarnya tetap penting nggak sih untuk tahu tentang computational thinking? Oke, menurut saya perlu ya, karena tentu anak-anak yang sekarang sedang berproses di zamannya begitu ya, saya menyebutnya di zamannya, mereka akan menghadapi persoalan yang berbeda tentunya dengan pada zaman dulu. Maka dari itu bagaimana menyikapinya tentu itu juga berbeda. Nah, misalkan
mungkin zaman saya kecil dulu atau anak kecil sekarang itu pun pegangannya sudah beda ya. Betul. Kalau dulu masih ya mungkin boneka-boneka atau masih main neker. nah begitu. Sekarang baru berapa bulan aja sudah pegangannya Iya. sudah Sekarang dihadapkan dengan nekernya udah pindah ke gadget Nah, gitu ya. maka dari itu ya tentu dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, saya kira orang tua pun juga perlu ya mengetahui bahwa anak-anak yang di zaman sekarang pun mereka juga perlu dibekali begitu ya mengenai keterampilan CT ini. Karena apa? Ya harapannya dengan memiliki atau dapat mempunyai keterampilan berpikir komputasional ini, anak-anak itu tadi bisa mencoba untuk menghadapi persoalannya, kemudian tentunya bisa menentukan atau memilih solusi dari persoalan tersebut ya sesuai dengan kondisinya. Tentu solusinya ya yang efektif tadi, efisien, kemudian juga optimal begitu. Pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya dari Dika di Klaten, katanya meskipun computational thinking ini bukan cuma tentang matematika tapi tetap matematis banget gitu ya. Nah, katanya dia nggak bisa matematika nih. Kira-kira tetap bisa belajar tentang hal ini juga nggak sih? Oke, saya kira bisa. Bisa ya? Ya bisa, karena kan tadi CT ini tidak hanya merujuk ke satu bidang subjek tertentu saja, tapi lebih tadi membawa ke bagaimana proses berpikirnya tadi dalam memformulasikan masalah yang dihadapinya. Jadi ya tergantung dari bagaimana masalah yang dihadapi. Misalkan contohnya tadi, kalau saya membawa ilustrasi terkait dengan kita akan membuat ini tadi apa namanya? Jembatan yang dengan stick es krim. Nah, di sana kan sebenarnya tidak hanya kemampuan matematika saja yang dimiliki, tetapi terkait dengan tadi mungkin kemampuan engineeringnya, bagaimana menyusun dari stick-stick tersebut sehingga bisa menghasilkan suatu jembatan yang kokoh jika dinaiki beban tertentu. Nah, di sana kan tidak hanya matematis saja. Kalau kita berbicara matematis, tentu nanti kita hitungannya ini tiangnya harusnya panjangnya sekian, sudutnya harus sekian dan sebagainya. Nah, tapi itu kita bawa berdasarkan dari beberapa sudut pandang di sana. Dari sudut pandang seni bahkan juga bisa gitu ya dilihat jembatannya. Ya percuma kalau kuat tapi nggak bagus, nggak enak dilihat. Ya, atau bagus orang mau tapi lewat tidak tapi kuat. Jadi memang semuanya tuh, semua bidang ilmu tuh sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan computational thinking ini memang nggak cuman buat kamu yang bisa matematika doang, tapi memang dibutuhkan untuk semuanya dan tidak harus suka atau jago di matematika untuk bisa belajar ini juga gitu ya. Semua bidang bisa belajar ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir ini dari Suryadi Sleman yang bilang katanya kalau mau belajar tentang hal ini itu bisa belajar dari mana sih? Apakah bisa atau tidak? Atau mungkin ada harus belajar di suatu tempat tertentu gitu? Oke, baik. Untuk belajar tentang CT ini sebenarnya ya ini tadi ya saya bisa menyampaikan bahwa tidak bisa instan ya, perlu proses begitu. Tetapi sekarang juga sudah mulai banyak istilahnya lembaga-lembaga begitu ya yang menyediakan pelatihan-pelatihan juga atau memberikan latihan-latihan tantangan-tantangan terkait dengan kemampuan CT ini. Jadi contohnya nanti Mas siapa tadi? Surya. Mas Surya begitu. Namanya sama dengan saya ini. Oh iya kebetulan ya. Nama tengah-tengahnya. Ini bisa nanti mencoba menyelesaikan tantangan-tantangan dari Bebras. Coba nanti bisa dicari, di searching begitu ya, mengenai soal-soal dari Bebras itu ada di sana. Kemudian tentu tadi di sekolah begitu ya, itu perlu lebih banyak dikenalkan, lebih banyak pembelajaran yang melatih atau didesain agar bisa dibawa ke project maupun problem based tadi, agar kemampuan CT-nya tadi juga dapat diolah di sana. Dan mungkin kalau yang dari lulus SMA
pengen lanjut belajar bisa juga nih di Universitas Sanata Dharma yang lagi buka pendaftaran mahasiswa baru gitu ya. Nah mungkin buat Mbak Iis nih bisa di spill lagi nggak tentang PMB-nya nih sebenarnya dari kapan sampai kapan, terus ada berapa apa ya istilahnya, berapa jenis PMB, biasanya kan ada jenis ini itu gitu kan, kira-kira apa aja tuh? Halo Sobat JIS, nah di Sanata Dharma sekarang lagi membuka program penerimaan mahasiswa baru. Nah sekarang dibuka pada program sarjana sama vokasi. Nah di program sarjana ini ada beberapa program studi buat teman-teman Sobat JIS yang mungkin pengen jadi guru. Nah ini di Sanata Dharma sangat direkomendasikan. Nah di sini banyak program studi pendidikan seperti pendidikan bimbingan dan konseling, PGSD, bahasa Inggris, pendidikan matematika seperti saya, FMIPA, pendidikan kimia, biologi, fisika seperti itu. Ada juga pendidikan akuntansi dan seterusnya. Di sini juga ada seperti akuntansi, manajemen, sastra Inggris yang mungkin Sobat JIS suka bahasa Inggris ya. Kemudian ada juga matematika murni, farmasi nih yang minat kesehatan juga ada. Nah di sini udah banyak yang terakreditasi A. Bahkan di PGSD ini udah terakreditasi unggul gitu kan. Kemudian di sini juga membuka program studi vokasi. Dan di sini ada program studi mekatronika sama teknologi elektromedis. Nah di sini juga program studinya ini terbagi di ada di 5 kampus di Sanata Dharma Kak. Di kampus 1 sama 2 itu ada FKIP. Jadi yang PGSD seperti itu pendidikan-pendidikan di situ itu ya. ada di kampus 1. Untuk kampus 2 itu gedung pusat seperti itu. Kemudian yang di kampus 3 itu yang di Stadion Maguharjo. Mungkin teman-teman Sobat JIS itu sering ke stadion ya. Itu mungkin sampingnya ada Sanata Dharma. Nah di situ ada kampus saya itu yang khusus FKIP tapi yang FMIPA. Jadi pendidikan matematika. Jadi pendidikan tapi yang MIPA gitu betul, ya. Itu di Paingan. Ada juga Fakultas Teknik itu juga di situ. Mungkin teman-teman Sobat JIS ada yang minat di teknik mesin, informatika seperti itu ada di Paingan. Kemudian kampus 4 itu ada untuk Fakultas Teologi. Jadi ada yang berminat di teologi itu di kampus 4. Kemudian di kampus 5 itu ada pendidikan untuk agama Katolik. Nah, kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru di Sanata Dharma itu dibuka 3 jalur. Karena ini ada jalur tes, rapot, sama prestasi. Mungkin teman-teman yang minat di jalur prestasi yang punya prestasi di akademik maupun prestasi seni atau olahraga bisa mendaftar di prestasi ini karena di sini juga akan ada potongan prestasi itu udah potongan DPP 50%. Jadi lumayan ya Kak ya, bisa masuk tapi dapat DPP potongannya 50% gitu, bisa masuk ke prestasi. Untuk Sobat JIS yang mau rapot juga bisa, itu bisa mencantumkan rapot dari kelas 11. Nah, untuk tes, nah ini syaratnya nggak ada, bisa diikuti oleh semua angkatan. Gitu. Nah kemudian di Sanata Dharma itu juga ada beasiswa Kak. Jadi bisa membantu teman-teman yang ingin kuliah tapi terbatas dengan finansial. Gitu. Nah di sini ada 2 beasiswa. Yang pertama beasiswa cerdas dan humanis, dan yang kedua di KIP. Nah yang cerdas dan humanis itu dari kampus Kak. Nah ini tuh diperuntukkan untuk mahasiswa yang pengen kuliah cuma terbatas finansial, cuma dia punya prestasi yang bagus, saya punya ranking gitu, dia bisa mengikuti beasiswa cerdas dan humanis ini gitu. Tapi di sini tuh ada program studi khusus yang yang menerima beasiswa ini gitu, seperti mekatronika, akuntansi, ekonomi, pendidikan fisika, kimia, sejarah dan seterusnya. Pendidikan matematika juga ada kok Sobat JIS. Jadi kalau misal minat di matematika bisa ikut di beasiswa ini gitu. Nah ini tuh ditutup 31 Maret ini Kak. Jadi mungkin kalau teman-teman Sobat JIS pengen daftar segera daftar ya, karena segera tutup. Kemudian ada beasiswa dari KIP, yaitu yang dikelola oleh pemerintah. Jadi tinggal daftar lewat login milik website pemerintah, nanti keterima dilanjutkan oleh website kampus. Gitu. Seperti itu Kak. Untuk informasi lebih lanjut Sobat JIS bisa
mengunjungi website pmb.usd.ac.id. Oke, bisa langsung cek aja pmb.usd.ac.id. Itu kan juga terkait dengan Siti ini, di universitas kami itu ada beberapa dosen yang sudah mendapatkan pelatihan dan juga sertifikasi terkait dengan pengajaran Siti. Begitu. Salah satunya juga Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Beni Utomo MSc, itu beliau juga menjadi salah satu yang ambil bagian dari beberapa dosen yang sudah mendapat pelatihan secara internasional tersebut. Oke, nah berarti pas banget nih. Mungkin Surya tadi ya yang mau belajar juga. Siapa tahu kamu ternyata masih SMA, mau nyari kuliah gitu kan, pengen belajar tentang ini, ya udah sekalian kuliah di Sanata Dharma bisa banget. Nanti mungkin emang minatnya ke bagian matematika, pendidikan matematika, bisa langsung meluncur aja. Tadi untuk beasiswanya jalurnya sampai tanggal 31 Untuk ini yang, gitu ya. cerdas dan humanis ya. Nah, untuk beasiswa itu kalau mau tahu info lebih lanjutnya bisa ke pmb.usd.ac.id. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah mampir. Kembali Kak. Semoga sukses selalu, Amin. sehat selalu, dan kita bisa ketemu lagi di kesempatan baik berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Terima Sampai ketemu, kasih. Kak. Terima kasih.